RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RCL, kali ini Camelia Noren beserta kru yang bertugas tengah berada di salah satu UMKM Kabupaten Sukabumi. Seperti biasa, tugas kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi bahwa di Kabupaten Sukabumi ini kaya akan para pelaku UMKM ya, terutama UMKM dari sektor makanan ini banyak sekali. Dan salah satunya yang memang sudah melanglang buana kemana-mana selain dari Sukabumi lokal juga sampai ke luar kota. Ini ada salah satu UMKM dari dua putra yang sang pemiliknya ada Teh Rani Nuraini. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teteh di sela kesibukannya memproduksi ya. Karena luar biasa pas kita datang ke sini aja udah banyak produksi dan banyak juga antrian-antrian untuk menantikan produk-produk yang dikeluarkan oleh Teh Rani. Teteh, ini kan ada banyak produk nih ya. Banyak produk yang dikelola oleh Teh sendiri, dibuat oleh Teh sendiri. Nah, boleh nggak sih diinformasikan ke masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi, awal mulanya Teteh usaha yang sekarang lagi dilaksanakan itu, usahanya apa, mulainya dari kapan, lalu juga prosesnya seperti apa? Kalau ini sih sebenarnya usahanya dulu ya, di tahun 2013. Cuman waktu itu karena merasa makanan jadul ya, jadul kan bisa dibilang makanan jadul, pisang itu sama singkong itu kita sempat berhenti gitu kan, pindah profesi, tapi di sela waktu COVID ya, waktu COVID itu kan otomatis ya, waktu saya menyelang ke kredit barang itu kan bisa dibilang pada ambruk ya. Nah kita tuh memulai lagi ya, kebetulan waktu itu ada yang kangen. Ini kan sempet ya, sempet ini tuh masuk yang ngambil tuh kadang dari perawat Sekarwangi juga gitu kan. Nah sempet kenapa sih nggak bikin lagi keripik gitu kan. Nah pertamanya kita bikin keripik singkong yang dulu kita pernah bikin, terus kita bikin sale, terus bikin keripik pisang lagi. Nah kebetulan juga tetangga sekaligus saudara ya, yang di Daihan Global, permintaannya lumayan banyak. Terus kita bikin produksi yang lebih banyak. Nah terus sempat juga kita diajak UMKM. Dengan seiringnya kita sering ketemu di UMKM kan, sering pelatihan. Jadi kita kan sama teman-teman saling bertanya kan, ini produk apa, terus aku bilang ini aku punya produk ini. Jadi kita sama-sama, kadang aku ngejualin yang UMKM yang lain, terus yang barang aku juga dibawakan sama dia gitu. Alhamdulillah berjalan. Terus kita memilih produk ini kan karena emang kalau dari keripik itu kan nggak melihat dari yang sukanya anak atau enggak ya kan, semua usia gitu kan. Terus mereka awal mulanya itu yang kebanyakan jadi reseller itu, pertamanya dia ngambil misalkan mau Idul Fitri, mau berkunjung ke saudara dengan membawa oleh-oleh kayak gini. Akhirnya kan si yang dikasih itu enak gimana gitu, akhirnya dia jadi reseller. Nah banyak reseller itu seperti itu. Ya karena ini dari mana nih, enak nih, mau dong. Jadi dia tuh berkinat, ya udahlah aku jadi reseller, jual aja gitu. Jadi ini kan di kalangan semua usia gitu. Betul sekali. Berarti memang ini pada awalnya ketika dulu mungkin 2013 mulai usaha, lalu juga diselingi dengan usaha lain. Pas zaman COVID balik lagi, masih banyak peminat kan. Nah kalau untuk bahan-bahannya sendiri nih, bahan bakunya, apakah memang Teteh sudah memiliki bekerja sama gitu ya? Kalau pisang kan mungkin sama petani pisang, singkong sama petani singkongnya seperti apa bahan baku yang didapatkan? Jadi kalau bahan baku itu sebenarnya di sale juga di Sukabumi banyak ya, cuman kan jarang yang jemur sale banyak itu. Sedangkan kan permintaan kita alhamdulillah ya, apalagi kalau menghadapi Ramadan itu benar-benar gitu kan, 3 kali lipat dari bulan biasa. Nah kebetulan juga saya ikut di komunitas Facebook itu kan, di jual beli sale pisang satu Indonesia dengan satu Jawa Barat. Nah kebetulan nemu orang Lampung gitu kan, dan dia pun siap menyuplai sale mentahnya ini gitu. Jadi sale mentahnya dapat di Lampung ya? Ya, kalau pisang untuk keripik pisang kita tuh kadang dari pasar ya kan, dari Jampang juga kemarin sempat dikirim. Kalau singkong ya adalah kemarin juga dari teman UMKM. Kadang kita kalau ada yang nawarin di satu kebun kita beli. Gitu. Berarti bervariasi ya? Bervariasi. Jadi nggak tertutup kemungkinan bahwa ternyata kalau misalnya kita memulai usaha apalagi nih,
si pisang misalnya, ternyata ada komunitas jual beli pisang juga. Keren banget. Berarti memang harus kitanya lebih lebih inovatif lagi, lebih berkreasi lagi ya, karena mungkin yang namanya buah kan tidak langsung serta merta ada ya. Apalagi melihat cuaca di Sukabumi kan kadang tidak bisa diprediksi juga. Nah, kalau untuk pembuatannya sendiri, prosesnya seperti apa sih Teh? Kan ini banyak macamnya nih, banyak macamnya nih. Bagaimana sih cara Teteh untuk membagi produksian ini? Misalnya ada yang bikin sale, ada yang bikin keripik, seperti itu gimana? Iya. Jadi kan kita itu nggak bisa memproduksi dalam satu hari semua macam, enggak. Karena itu misalkan kita ambil 2 hari ini, kalau misalkan datang singkong 1 kuintal, kita kan emang kemampuan yang kerja cuma 2 orang ya. Jadi kita bisa mengerjakan si singkong ini misalkan di 1 hari 50 kilo. Oh, luar biasa. Jadi 50 kilo. Jadi kita tuh kalau mau singkong aja dulu. Kenapa kan? Kalau kita meninggalkan kerjaan yang ini, si singkong ini kan mempunyai apa ya? Kelemahannya itu kan cepet hitam. Jadi harus segera mungkin. Iya, jadi kita harus usahakan 2 hari selesai gitu kan. Nah terus diselang lagi kalau misalkan ada pisang, kita pisang juga memproduksi seperti itu. Diusahakan 1 kuintal itu 2 hari. Nah kalau si sale ini sih bebas. Bebasnya apa? Emang si sale ini jadi menu utama. Jadi orang tuh yang paling prioritas itu ke sale dulu aja gitu. Cuman kalau si sale kan kita nyetok di sale mentah Teh. Oh, sale mentah. Karena ada sale mentahnya ya, stok. Jadi kita menyetoknya di sale mentah. Kalau untuk menggoreng itu paling kita di etalase cuma 10 piece, 15 piece. Menjaga rasa karena kita ada terigu kan. Jadi nggak mau lah nanti kecium nggak enak gitu. Kalau lebih dari emang ini expire 2 bulan. Tapi kita lebih menjaga kan. Nah, jadi kalau misalkan ada PO masuk, baru kita selang 1 hari untuk penggorengan sale. Gitu. Berarti kalau ini juga karena udah ada sistem PO nih Mbak. Kalau ada sistem PO, otomatis ini dari segi pemasaran juga mungkin ini Teteh udah mempunyai strategi tersendiri. Bagaimana nih dari segi pemasaran? Karena kebanyakan para pelaku UMKM mungkin mereka belum tahu nih harus bagaimana memasarkan produk, kalau juga harus kemana dan bagaimana caranya, sehingga seperti tadi Teteh katakan bahwa ini ada permintaan dari pabrik, ada juga ada permintaan dari PO dari luar kota, ada permintaan dari reseller, itu seperti apa? Ya, kalau misalkan PO dari pabrik itu kita menentu ya. Menentu itu rata-rata kan orang pabrik itu mintanya di hari Kamis Jumat. Buat liburan gitu kan, hari Kamis Jumat atau misal mendekati tanggal gajian. Ya, jadi kita sebisa mungkin mengusahakan menyetok barang lah. Memang di kelemahan kita itu kan di bahan baku ya. Nah, di bahan baku. Jadi kita tuh bukan gak mau menyetok banyak. Emang kadang bahan baku nggak ada kan. Kalau kita kan kayak singkong juga kan itu nggak sembarang singkong. Singkongnya soalnya kita nggak dari mentah. Jadi memproduksinya kita nggak dari mentah. Emang ini bisa dibilang ini cemilan jadul ya. Cemilan jadul. Primadona juga. Cemilan jadul. Jadi kan si singkongnya itu yang dikukus, yang disebut pakai pisau itu kan lumayan. Iya. Jadi kita sebisa mungkin bisa punya stok banyak gitu. Kalau untuk pemasaran sendiri selain dari pabrik, apakah juga ada pemasaran ke gerai-gerai seperti gerai UMKM ataupun juga toko-toko seperti apa, gimana deh? Kalau untuk gerai-gerai itu ya sempet juga di UMKM didaftarin ke Shopee, ke Grab, tapi kita belum siap untuk buka. Karena permintaannya aja tanpa e-commerce itu udah banyak banget. Gitu kan. Ini mantep ini. Jadi kita nggak sempet buka ya. Sempet waktu itu kita nggak buka toko, tapi ada Grab yang kesini. Sempet juga ya. Cuman di kita itu takutnya tuh mengecewakan. Kalau misalkan kita nyimpan di toko juga takut mengecewakan toko ya kan. Dikala mereka misalkan kosong, pelanggan lain kita nggak bisa kirim. Itu. Nah, kalau misalnya kan ini permintaannya banyak banget dari luar. Nah, kalau orang yang pengen memesan itu caranya seperti apa? Apakah memang ada nomor khusus yang bisa dihubungi untuk disebarkan atau seperti apa? Apakah memang juga ada grup keripik 2 putra juga gitu ya? Seperti apa? Kalau kita sih paling dimasang di story aja. Paling itu orang banyak WA, tapi banyak juga sih yang datang ke rumah gitu kan. Kalau datang ke rumah yang udah biasa datang rumah, kalau misalkan reseller itu rata-rata WA dulu. Ada WA? Ada nomor teleponnya yang bisa disebutin nanti dipostingkan? Bisa. 0813 8966
8740. Nanti ada lah ya di situ. Ditulis. Iya. Oke. Jadi semua juga bisa order via WA-nya juga gitu ya, Iya, via paling WA. kita kirim GoSend. Oh, kirim gosen. Oke. Iya. Jadi kalau yang dekat-dekat, kalau memang stoknya ada, Iya, itu langsung dikirim. langsung dikirim. Kalau untuk harganya sendiri nih seperti apa? Kalau ini kemasan berapa gram teh? Kalau yang ini 700 gram. Yang untuk eceran sih aku biasa jual itu di 25.000. Oke. Kecuali kalau misalkan buat reseller kan harga beda lagi. Gitu kan. Kalau yang ini 500 gram, yang keripik-keripik 500 gram itu di harganya, kalau keripik pisang itu 18.000, kalau si singkong 15.000. Oh, ini mah gede ya. Iya. Gede, tapi harganya ekonomis Ya, gitu ya. soalnya kan kita tuh gini ya Teh, kita tuh bukan yang nggak mementingin apa yang namanya desain Oke. kemasan. Jadi kan kita tuh orang kadang kemasan itu katanya nggak penting, yang penting isinya rasanya. Yang penting isinya banyak. Iya, apalagi kan, mantap gitu ya. apalagi kan yang suka ngemil itu kan, yang penting mah enak, terus banyak, murah. Nah, itu. Yang dicari seperti itu kan. Betul, yang dicari itu katanya bukan kemasan, tapi yang penting isinya banyak, rasanya juga kita tadi sempat coba Sobat Aca. Jadi rasanya memang enak banget gitu ya. Jadi kalau kita ngagayam sekali itu nggak mau berhenti gitu ya, ngagayam, karena memang ini cemilan sehat juga, sehari-hari udah ada izinnya juga, udah ada halalnya juga. Jadi ini aman dikonsumsi juga. Selain juga ini kan ada keripik rasa balado ya. Ada balado juga, ini ada yang keripik pisangnya ori, ada juga basreng, sumpia, ada salad. Jadi ini makanan-makanan sehari-hari yang memang cocok dikonsumsi gitu ya. Dan juga menjadi banyak peminatnya karena mungkin makanan ini tuh cocok sama lidah orang Sunda ya. Nah, kalau yang paling jauh ini ada pesanan kemana nih Teh? Ini sempat kemarin tuh kita ke Kalimantan, Manado, sama ke Yogyakarta. Wow, berarti ini udah kelasnya udah tapi kelas nasional. Kalau salah ini katanya kemarin tuh ada yang ngambil ya, lihat seller biasa. Pas aku tanya, Teh sering banget ya pengiriman kemana ini, ke Madinah. Oh, luar biasa, sampai ke Madinah ya. Ternyata si Saleh ini kalau ketemu nanti ada oleh-oleh dari Madinah, berarti dari sini sumbernya. Ada dari kampung Cikondang gitu ya. Ada dari kampung Cikondang, desa Cimahi ternyata. Pak Kades luar biasa, ini ada UMKM Pak Kades. Luar biasa, ini dari desa Cimahi. Iya nih, kalau misalkan ada acara di desa juga pasti dari kita. Oke, keren. Misalkan ada acara di di kecamatan atau di desa, pasti ngambil dari kita. Oke, sekali gitu, luar biasa. Nah, mungkin Tete ada ada pesan khusus untuk para pelaku UMKM, terutama yang mungkin baru belajar nih, baru aja pengen memulai usaha. Ada strategi khusus nggak sih Teh, biar bisa berkembang, biar bisa settle gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang belum memulai sudah menyerah gitu ya, belum kerasa hasilnya udah capek gitu. Ini gimana sih strateginya biar bisa bertahan dan juga biar bisa berkembang? Iya, maksudnya kalau seperti itu sih kita sabar aja ya. Apalagi kan ini memerlukan yang kesabaran ekstra. Kayak pisang, kayak singkong kan, aduh itu nyebet itu kan. Ya gitu kan. Terus di kita itu kan pada nanya kan enak. Sebenarnya nggak ada rahasia ataupun misalkan ada tambahan apa-apa, enggak. Ini benar-benar real ya, nggak ada apa-apa. Cuman di perbedaannya kita itu yang orang bilang enak tuh karena kita tuh bisa dibilang dadakan ya. Mungkin beda kan sama toko kan. Ya mungkin kalau misalkan kita juga kalau ngisi ke toko kan pasti lama ke konsumen kan. Dari misalkan kita dari produksi kita nyampainya ke agennya, ke tokonya, baru ke konsumen kan itu memerlukan waktu yang lama ya. Sedangkan di kita mungkin dari reseller langsung ke konsumen, paling juga ngambil sekarang besok dikasih. Di kita pun nggak nyampe seminggu ready di etalase. Jadi ini masih gercep langsung habis gitu. Jadi strateginya adalah intinya mah sabar katanya gitu ya. Sabar aja, nanti juga ketemu titik temunya di mana saatnya kita untuk meraih suatu kesuksesan. Yang penting sabar dan yang pasti jangan pernah menyerah ya. Iya. Oke. Tapi mungkin ada harapan Teteh ke depan terutama untuk UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi seperti apa? Kalau harapan saya tuh sebenarnya ada ya, cita-cita tuh pengen punya pabrik. Amin. Jadi tuh pengen punya pabrik ya. Kebetulan juga kan di sini ada UMKM yang nyimpan juga kan. Alhamdulillah lakunya juga kan lumayan, sampai bahkan kemarin juga yang temen nyimpan keripik tempe tuh sampai
ke Yogyakarta, luar biasa. sampai ke Manado itu kan. Jadi kalau harapan saya, keinginan cita-cita tuh nanti kita punya pabrik, terus kita pengen buka galeri. Jadi bukan cemilan saya tapi UMKM yang lain mau ditarik. Luar biasa. Nanti ada pusat oleh orang dari Desa Cimahi. Cita-cita luar biasa. Mudah-mudahan juga ini menjadi doa juga untuk kedepannya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktunya di sela kesibukannya Marud Singkong sama ngebuat sale ini. Dan untuk Anda sahabat RCL, sekali lagi kalau misalnya mau pesan ini nanti juga boleh sebutin lagi teh nomor teleponnya 0813 8966 8740. Nah di situ via aja channel nanti di sub aja, nanti juga di story ya nggak disimpan katanya di sini banyak komen. Komen reseller jangan nyimpen nomor WA. Jangan nyimpen nomor WA katanya. Ya, soalnya kan dulu pernah nih, pas pertama kan kita simpennya nomor WA. Ada yang bawa oleh-oleh ke Jakarta. Nah, sempat ada telepon dari Karawang minta dikirim. Kan kita bertanya-tanya ya, teh ini kok tahu ya produk kita ini? Iya, aku dibawain oleh-oleh sama orang Sukabumi. Kebetulan di ininya ada nomor WA gitu. Makanya banyak reseller yang saya tolong dihapus. Jadi nanti biar reseller aja nomor-nomornya gitu. Oke, yang pasti untuk Anda juga mungkin ada yang mau reseller yang mau gabung sama Teteh juga nanti langsung aja kirim via WA-nya ya Teh ya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya dari yang pesan pemilik. Oke, sekali lagi Teteh terima kasih waktunya, mudah-mudahan juga lancar untuk usahanya dan juga kedepannya ada pabrik Teh Rani 2 putra, nanti kita kesana ya. Oke, Sobat Aceh, itu dia bincang kita dengan Teh Rani, salah satu pelaku UMKM yang berasal dari Kabupaten Sukabumi, Amelia Norin, dan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.